ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Lanjutkan. Kesalahan teknis. Ya, sahabat AJTN semua, pagi hari ini saya mendapatkan tulisan yang luar biasa menarik dari sahabat saya, sekaligus guru saya, senior saya, Bapak Dr. Mehmet Hakim. Dan ini perlu saya sampaikan kepada sahabat AJTN semua sebagai sebuah pengayaan, ya, sebagai sebuah pendidikan politik buat kita semua. Jadi saya akan coba bacakan saja isi tulisannya. Right or wrong is my country. Judul itu diucapkan oleh Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris semasa Perang Dunia Kedua. Ini merupakan semboyan nasionalisme yang dipegang hingga kini. Semboyan yang berarti benar atau salah adalah negaraku. Saya hanya mengabdi pada negaraku saja. Itu sih semboyan dan sikap yang dipegang pemimpin Inggris. Pemimpin memiliki pemahaman bahwa ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan. Dalam artian, suka atau tidak suka bawahannya, ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan. Makna pemimpin adalah ia memimpin berdasarkan pengakuan oleh bawahan, dalam artian memang yang pantas memimpin. Nah, presiden itu merupakan pemimpin yang dipilih oleh sebagian rakyat, tapi berkuasa seolah-olah untuk seluruh rakyat. Menteri juga sama seperti itu, ditunjuk untuk mengurusi bidang tertentu sesuai kemauan presiden. Kalau DPR bagaimana? Itu berbeda tentunya. Disebut yang mulia, karena kedudukannya mulia sekali sebagai pilihan rakyat. Dalam tanda kurung, boleh beli suara. Harusnya yang dipilih rakyat itu harusnya berpikir dan bertindak atas nama rakyat. Tapi kenyataannya bertindak dan berpikir atas nama partai. Begitu bukan? Lebih tepatnya sebenarnya disebut yang munafik karena perilakunya. Bahkan dalam kasus tertentu justru membela yang menyakiti rakyat. Dalam bahasa kasarnya, manusia seperti ini disebut sebagai pengkhianat. Melanggar amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Tidak semua memang. Hanya bisa disebut mayoritas. DPD lain lagi. Anggota DPD mewakili daerah. Jumlah pemilihnya jauh lebih besar dibandingkan para DPR. Kalaupun ada anggota partai di sini, sama sekali tidak mewakili partai. Sikap anggota DPD lebih luas. Makanya kadang-kadang sejalan dengan keinginan presiden, kadang-kadang juga sejalan dengan keinginan rakyat. Yang maksudnya tentu berbeda dengan keinginan presiden. Bagaimana dengan MPR baru ini? Anggota MPR adalah anggota DPR plus DPD. Jadi suaranya bermuara ke partai juga. Karena jumlah anggota DPR yang paling dominan. Itulah sebabnya kita perlu MPR yang sesuai dengan UUD 45 yang jumlahnya utusan golongan, utusan daerah, dan partai itu seimbang. Sehingga kedaulatan dipegang oleh rakyat, bukan oleh partai. Bagaimana sikap pemimpin negara Indonesia? Tampaknya mereka memegang moto, right or wrong is for China. Mengerikan sekali bukan? Lihat saja proyek IKN, reklamasi, kereta api cepat Bandung Jakarta, investor bebas pajak, Omnibus Law, Perpu Cipta Kerja, Second Home Based Policy,
turnkey, proyek pembangunan bandara di kota-kota kecil, kebijakan KTP, dan lain sebagainya. Semuanya terlihat seolah menyediakan penduduk dan tentara RRC datang dan pindah ke Indonesia. Selain itu, jika ada masalah seperti di Morowali, TKA Cina dibela habis-habisan. TK lokal dibantai begitu rupa. Selain itu, TKA dan investor Cina yang bebas pajak ini menjadi arogan. Apalagi polisi dan TNI ikut membela Cina. Rakyat Indonesia ini siapa yang bela? Nah, dari uraian di atas, apa yang bisa kita banggakan dari pemimpin kita? Yang jelas, Cina dalam berdagang tidak mengenal etika, suap, tekan, ancam, bunuh, itu merupakan cara mereka. Mereka tidak mengenal agama. Jadi tidak takut pada Allah. Para petinggi kita yang sudah kena perangkap, sulit bisa keluar lagi dari lingkaran tersebut. Sangat berbeda dengan sikap dagang kaum pribumi yang memiliki etika yang baik dan takut pada Allah. Artinya, pemimpin negara kita memang positif, menghamba pada RRC dan menekan rakyat jelata. Pimpinan seperti ini tidak pantas disebut sebagai pimpinan Indonesia. Pimpinan Indonesia sudah menjadi tawanan RRC dan tidak bisa keluar lagi. Makanya mati-matian ingin bertahan 1 periode lagi menjadi 3 periode. Celakanya, partai-partai yang hanya memikirkan isi perut saja rame-rame mendukung, bahkan kepala desa dengan iming-iming periode jabatan 6 tahun diperpanjang menjadi 9 tahun. Ikut mendukung, padahal 6 tahun juga sudah kelamaan. Bagaimana yang lainnya, seperti para menterinya, ketua partai? Mereka berlomba mengeruk kekayaan rakyat dan ikut menghamba pada pemimpin bangsa lain. Sungguh berbanding terbalik kondisinya. Bahkan anggota DPR, nah ini tulisannya DPR-nya kecil ya, sengaja huruf kecil karena sekecil manfaatnya buat rakyat. Saat pileg rame-rame minta dukungan rakyat. Setelah jadi mereka mengkhianati rakyat dengan disepakatinya berbagai undang-undang yang menyusahkan rakyat. Setelah jadi anggota DPR, mereka setia pada partai dan apa saja yang jadi duit. Termasuk ikut mengabdi pada bangsa lain. Sungguh, ini pengkhianatan atau kemunafikan yang bukan main. Bagaimana dengan aparat? Lihat saja perilakunya. Sudah jauh menyimpang dari apa yang didambakan oleh rakyat. Kesetiaan mereka hanya untuk kekuasaan dan harta. Bagaimana dengan TNI? Rasanya sama saja. Mereka rame-rame menjadi penjilat supaya bisa cepat naik pangkat. Sumpah setia pada negara sudah dilupakan. Tinggal yang sisa setia pada atasan dan uang. Lihat saja investor Cina yang merugikan negara justru dilindungi. Faham komunis yang dulu diperangi oleh para seniornya dengan korban darah dan jiwa, sekarang justru menjadi teman sehingga harus dibela. Pada kondisi seperti ini, banyak komponen rakyat seperti mahasiswa, buruh, emak-emak, dan umat yang demo untuk mengoreksi kebijakan penguasa. Tapi di mana para petinggi partai dan partai berada? Belum pernah terdengar ada pemimpin partai atau DPR yang menjadi pemimpin demo bersama rakyatnya. Mereka justru hadir saat memutuskan undang-undang yang merugikan rakyat. Pasti tidak semua seperti itu, tapi mayoritasnya memang seperti itu. Ingin rasanya mendengar Panglima TNI mengusir TKA yang kurang ajar dan memerangi komunis yang sudah merayap ke semua lini. Ingin rasanya TNI kembali ke jati dirinya, menjaga negara seutuhnya bersama rakyat. TNI mandiri, tidak membebek pada instansi lain. Ingin rasanya polisi bersikap seperti waktu dipimpin oleh Jenderal Hugeng. Gunakanlah right or wrong is my country sebagai penyemangat anggota TNI dan rakyatnya. Bandung, 24 Januari 2023. Mehmet Hakim, pengamat sosial. Keren sekali tulisannya. Terima kasih
Pak Dr. Mehmet Hakim. Beliau akademisi, praktisi, pengamat. Dan kalau kita lihat dari komen yang sudah masuk luar biasa, sudah banyak ya. Cuman kenapa ini banyak yang pesan ditarik ya dari hamba Allah Teti Sargo. Oh, ngasih tahu nggak ada suara ya. Mohon maaf tadi ya, ada kesalahan teknis. Saya tidak memilih katanya, tidak memilih siapa. Oh, tidak memilih pemimpin yang sekarang maksudnya ya. Oke. Punya pemimpin kok begitu banget ya. Oke, pagi Bang, pagi pasti pilih Anies. Kita lagi ngebahas Anies. Kok masih ada yang bangga dengan pemimpin sekarang? Ya tadi barangkali seperti yang Pak Mehmet Hakim sampaikan, demi uang apapun bisa dibolak-balikan. Kok hobinya cari fee dari barang-barang import. Tapi juga hobi import warga Tiongkok dari proyek-proyek. Itu fakta yang terjadi hari ini ya. Vera Famosa, selamat pagi Bang. Setiap dapat notifikasi selalu nyimak walaupun sibuk kerja. Terima kasih ya. Masya Allah. Walaupun saya di Taiwan tidak pernah ketinggalan berita penting di Indonesia. Oke, terima kasih ya. Salam buat sahabat SC Channel semua yang berada di Taiwan ya. Tinggal rakyat saling bela untuk negeri ini. Betul, Bu Teti, betul ya. Harapan kita adalah rakyatnya bersinergi, berkolaborasi ya untuk perubahan yang lebih baik. Kita dorong TNI kembali bersahabat dengan rakyat. TNI lahir dari rahim rakyat. Begitu ya. Polisi juga sama. Mengayomi rakyat. Bukan memusuhi, bukan menindas. Cina dari dulu tidak suka pada kita pribumi. Mereka hanya tergiur dengan SDA yang ada di tanah kita Indonesia. Iya, Prabu TV. Mungkin betul ya. Detailnya saya nggak begitu paham sebetulnya. Tapi ya kan kita bicara atas dasar indikasi yang muncul yang mengarah ke sana. Bos partai cuman mau selamat sendiri. Inilah negeri para penjilat dan pendusta. Ngeri ini Pak Budi. Denny Suryadi, kalau sudah tidak takut dengan Tuhan akan sulit untuk melihat keadaan rakyat. Ya begitu ya. Anindya Muller, semoga semua gerombolan yang berkhianat dengan bangsa ini disapu azab tahun 2003-2024. Ngeri kali. Bebas Channel, Cak Nun ada benarnya. Ya, Cak Nun banyak benarnya. Kalau versi saya begitu. Jadi, sahabat aja channel semua, tentu apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita suarakan, kita gemakan suara hati dan pikiran rakyat jelata, termasuk yang Pak Dr. Mehmet Hakim tadi sampaikan lewat tulisan yang begitu keren luar biasa, itu akan memicu kita untuk memahami secara lebih mendasar, lebih mendalam apa sejatinya persoalan bangsa ini. Dan tulisan ini luar biasa menusuk ke jantung persoalan bangsa ini. Jadi saya kira kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh putus asa. Ini bagian dari jihad konstitusi kita. Ini bagian dari upaya-upaya kita memperbaiki bangsa ini. Tanpa ada tendensi kebencian pada satu dua orang. Kita sayang pada negeri ini. Kita sayang pada institusi ini. Presiden, DPR, MPR, polisi, TNI, hakim, pengadilan, dan seterusnya. Kita sayang. Karena bentuk kesayangan itulah kita sampaikan kritik-kritik ini sebagai obat untuk perbaikan mereka-mereka. Semoga bisa disikapi dengan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.